Ibnu Taimiyah merupakan pemikir Islam asal Turki yang dikenal memiliki kemampuan mudah menghafal dan sukar lupa. Tak heran, hingga dalam usia muda, beliau telah hafal Al-Quran. Ulama yang lahir pada 22 Januari 1263 ini, berasal dari keluarga religius. Ayahnya merupakan seorang syekh, hakim, dan khatib. Sedangkan, kakeknya merupakan seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usyul dan penghafal Al-Quran, hafidz. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang kuat pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Banyak sekali perkataan atau perbuatan beliau yang cocok dijadikan sumber inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia. Berikut ini kata-kata bijak Ibnu Taimiyah yang dunia quotes rangkum. Sebelum lanjut, untuk yang tidak mau ketinggalan video selanjutnya mohon klik subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Ibnu Taimiyah berkata, "Sesungguhnya di dunia ini terdapat surga, barang siapa yang tidak memasukinya, maka ia tidak akan memasuki surga akhirat." Maksud dari quotes tersebut adalah, makna surga dunia adalah beriman kepada Allah, beramal saleh dan ridha dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Hal ini sesuai dengan ayat pada Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl 97. Orang tertahan adalah orang yang hatinya tertahan dari mengenal Allah Ta'ala. Dan orang yang tertahan adalah orang yang masih terus menuruti hawa nafsunya. Jangan pernah bergantung terlalu banyak kepada siapapun di dunia ini. Karena bahkan bayangan milikmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu berada di dalam kegelapan. Maksud dari quotes ini adalah, di antara sebab datangnya kepahitan yang overdosis adalah saat kita berharap terlalu banyak kepada selain Allah. Hingga menjadi ketergantungan. Berharap kepada ikhtiar, ilmu, kepintaran, kekayaan, janji manusia, jaminan pensiun, pasangan hidup, penguasa, gubernur, presiden, guru, jin dan cinta. Mereka semua tak berhak untuk kita jadikan harapan. Karena hanya Allah yang dijadikan harapan. Tidak semua kebaikanmu akan dibalas dan diapresiasi oleh manusia. Manusia cepat lupa dan melupakan. Akan tetapi berharaplah hanya kepada Allah. Allah pasti membalasnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang mukmin. Terjadinya fitnah secara umum, di antara penyebab utamanya adalah karena kurangnya kesabaran, karena fitnah itu memiliki dua sebab. 1. Lemahnya ilmu. 2. Lemahnya kesabaran. Dan sesungguhnya kejahilan dan kezaliman adalah akar keburukan. Maksud dari quotes ini adalah pelaku keburukan, biasanya melakukan keburukan lantaran kejahilannya, ketidaktahuannya, bahwa perbuatannya itu buruk namun jiwa hawa nafsunya lah yang menginginkannya. Dua tentara yang tak terkalahkan adalah hati yang ikhlas dan doa yang tulus. Allah menjaga pemerintahan yang adil, bahkan jika itu adalah pemerintahan non-muslim, dan menghancurkan pemerintahan yang tiran, bahkan jika itu adalah pemerintahan muslim. Doa yang paling cepat dikabulkan adalah yang dipanjatkan secara diam-diam untuk orang lain. Menghindari godaan untuk berbuat dosa dan bersabar akan hal itu, adalah lebih berat daripada bersabar ketika sedang mengalami cobaan. Suatu musibah yang membawamu kembali kepada Allah itu lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu berpaling dari mengingat Allah. Tidak ada cinta yang dimiliki seorang yang selalu memberinya kesenangan sebagai balasannya, dia pasti juga akan mengalami penderitaan karena itu, kecuali cinta yang ditujukan untuk Allah. Pemberian maaf yang indah adalah memaafkan tanpa memarahi, dan kesabaran yang indah adalah bersabar tanpa mengeluh. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada tauhid dan keikhlasan. Kalau aku tetap diam dan engkau juga tetap diam, lalu siapa yang akan mengajar orang yang tidak tahu? Hidayah tidak dicapai kecuali dengan ilmu, dan jalan yang lurus tidak dicapai kecuali dengan kesabaran.
Seseorang tidak akan pernah takut kepada selain Allah, kecuali ada penyakit di dalam hatinya. Orang yang benar-benar terpenjara adalah yang terpenjara hatinya dari Allah. Orang yang tertawan adalah yang tertawan oleh hawa nafsunya. Setiap hukuman dari Allah adalah murni keadilan dan setiap nikmat darinya adalah murni kasih sayang. Zikir bagi hati, bagaikan air bagi ikan. Maka, bagaimanakah kondisi ikan jika meninggalkan air? Apa yang benar-benar diperhitungkan adalah akhir yang baik, bukan awal yang tidak sempurna. Dosa itu bagaikan rantai dan kunci yang mencegah pelakunya dari menjelajahi taman tauhid yang luas dan menuai buah dari amal kebaikan. Kekuatan hati kembali pulih ketika seseorang bertaubat. Ketika seseorang menyakitiku, aku menganggap itu adalah hadiah dari Allah. Dia sedang mengajarkanku tentang kerendahan hati. Orang-orang beriman terus-menerus diuji dengan berbagai cobaan untuk memurnikan iman mereka dan untuk menebus dosa-dosa mereka. Dosa menyebabkan kerusakan dan taubat menghilangkan penyebabnya itu. Sungguh, aku terus-menerus memperbaharui keislamanku sampai hari ini, hingga sekarang. Aku tidak menganggap diriku pernah menjadi seorang muslim yang baik. Jika kamu berbuat baik secara diam-diam, Allah akan melimpahkan kebaikannya untukmu di depan umum. Rasa tenang akan tiba ketika engkau memutus rasa harap kepada makhluk. Jihad artinya mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk kesempurnaan nikmat Allah bagi para hamba yang beriman adalah Dia turunkan kesulitan dan bahaya terhadap mereka, serta hal-hal yang mendorong mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu diciptakan dalam keadaan mencintai kebenaran, menginginkannya dan mencarinya. Ketika muncul padanya hasrat jelek, maka hati mencoba menolak kebenaran. Sesungguhnya hasrat jelek dapat merusak hati sebagaimana rusaknya tanaman karena rumputan yang tumbuh padanya. Orang yang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik dan buruk. Akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang tahu mana yang terbaik dari dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan. Barang siapa yang melihat dirinya tidak lapang dadanya dan tidak bisa meraih manisnya iman dan cahaya hidayah, maka hendaknya ia memperbanyak taubat dan istighfar. Meraih sesuatu yang dicintai seringnya harus menanggung sesuatu yang menyusahkan. Baik cinta yang benar maupun cinta yang tidak benar. Hasad merupakan salah satu penyakit jiwa, penyakit yang hampir tidak ada manusia yang selamat darinya kecuali sedikit. Sehingga tidak ada satu orang pun, melainkan memiliki hasad. Namun yang tercela adalah orang yang menampakkannya, dan yang mulia adalah orang yang menyembunyikannya. Jasad tidaklah bisa lepas dari yang namanya hasad. Namun orang yang berpenyakit hati akan menampakkannya, sedangkan orang yang mulia akan menyembunyikannya. Ketaatan seorang istri kepada suami lebih utama dibandingkan ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Apa saja yang diusahakan tanpa pertolongan Allah maka tidak akan bisa terwujud, dan apa saja yang dilakukan bukan untuk mencari ridha Allah maka tidak akan bermanfaat dan tidak akan berlangsung lama. Istighfar yang dilakukan manusia adalah lebih utama dari seluruh jenis doa. Tidak semua orang dapat menjelaskan makna yang tersimpan dari dalam hatinya sendiri. Sekian kutipan terbaik dari kami. Kami ingin mendengar dari Anda. Beritahu kami apakah masih ada nasihat bijak lainnya. Silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.